Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin kan penulis buat ngerekam video yang menunjukkan perbedaan antara oli oli transmisi GL4 dengan oli transmisi GL5. Penulis nggak lihat semua contoh ya. Jadi penulis cuma cari contoh-contoh yang merek penulis tahu saja. Sementara itu kira-kira separuh lebih ada merek-merek yang penulis nggak kenal dari Rusia ya. Ada merek Zik, ada merek Opel yang tulisan Rusia, ada merek Eropa yang lain. Karena memang oli yang dicontohkan itu adalah oli dari Rusia, yang dijual di Rusia. Tapi dari banyak contoh oli transmisi bisa disimpulkan bahwa yang namanya GL4 atau GL5 itu betul-betul nggak jelas ya. Jadi selama ini kan dipercaya bahwa GL4 itu aditifnya sekian, GL5 aditifnya sekian. Tapi dari hasil analisa hasil uji oli, kita nggak bisa menyimpulkan seperti itu. Ada oli GL4 yang aditifnya sedikit, ada oli GL4 yang aditifnya banyak. Antara GL4 dan dengan GL5 pun kita nggak bisa menyimpulkan, karena ternyata aditifnya ada yang sedikit, ada yang banyak. Cukup sulit juga ya untuk menyebutkan aditif spesial apa yang ada pada oli transmisi, karena hasil uji oli tersebut sama sekali tidak menunjukkan ada yang spesial pada oli transmisi. Kalau mungkin harus disimpulkan ya, kemungkinan menggunakan aditif aditif anti aus yang tidak mengandung zinc. Jadi aditif anti aus yang tidak mengandung zinc ini mungkin bisa kita lihat di oli samping. Jadi oli samping itu mestinya kandungan fosfor tinggi, ada yang zincnya rendah. Karena zinc itu termasuk aditif yang bisa mengurangi bisa meningkatkan kerak dan bisa membuat knalpot jadi buntu. Sementara itu di standar oli mesin yang akhir-akhir ini, kandungan zinc ini niatnya dikurangi. Balik lagi ke topik ya. Jadi dari aditif-aditif yang ada pada oli transmisi ini, kita nggak bisa menyimpulkan aditif apa yang dianggap penting pada oli transmisi, karena ada yang boronnya sampai bahkan 500 ppm. Kalau di oli mesin penulis ya biasanya lihat di bawah 100. Ada yang pakai moli ya. Tapi aditif ini sifatnya nggak menyeluruh gitu loh. Ada yang sama sekali nggak pakai boron, ada yang sama sekali nggak pakai molybdenum. Zinc juga begitu ya. Kalau di oli mesin, zinc itu wajib ada ya. Jadi walau misal di standar API kandungannya dikurangi jadi cuma 800 yang untuk PCMU, tapi ada minimalnya juga 600 untuk fosfornya ya. Jadi dibatasi dari fosfornya, bukan dari zincnya. Fosfornya dari 600 sampai 800. Fosfor ini
merupakan apa ya, salah satu bagian dari aditif anti aus juga. Jadi kalau aditif fosfor katanya itu merupakan aditif anti aus. Ada yang fosfornya berkaitan dengan zinc, jadi angka antara zinc dan fosfornya itu bisa seimbang. Ada juga yang enggak ya. Jadi angka fosfornya jauh lebih tinggi atau bahkan zincnya kita bisa lihat di beberapa hasil itu 0. Satu yang bisa kita simpulkan dari lihat-lihat data tersebut adalah yang namanya standar API GL itu omong kosong. Kita sama sekali nggak bisa pakai patokan GL gitu ya. Jadi kita harus cari sertifikasi lain. Nah, sertifikasi lain ini masalahnya kita nggak tahu sertifikasi tersebut dilakukan dengan cara apa, dan kita juga sulit untuk tahu asli itu di mana. Sertifikasi transmisi sendiri ada dari Caterpillar, ada dari Allison, dan lain-lain. Yang masalah adalah biasanya yang untuk, kalau misalnya kita bisa cek online, itu adalah cek online yang versi impornya ya. Untuk yang versi lokal kita nggak bisa lihat. Di Indonesia sendiri penulis rasanya nggak pernah ya lihat ada hasil VOA, padahal ya penting juga. Penulis sendiri pernah menggunakan beberapa kali oli transmisi merek apa ya, Roret 140, Roret 90, Jumbo, GGI. Itu semuanya rasanya kayak minim aditif. Jadi ya yang penulis rasakan ternyata konsisten dengan hasil uji anunya ya, hasil analisa olinya ya. Jadi hasil uji lab memang menunjukkan aditif olinya itu sedikit, dan yang penulis rasakan juga aditif olinya memang kurang kalau untuk oli transmisi, baik merek Roret, GGI maupun Jumbo ya. Jadi sepertinya memang untuk oli transmisi pabrikan itu bisa buat resep NAE terus diomongkan gini. Untuk aditif sendiri penulis ya merasa heran mengapa kok ada yang boronnya banyak. Tapi ya sekarang ini kan penulis pakai aditif boron, emang licin ya. Boronnya ya tentu beda dengan yang dipakai di oli mesin ini. Penulis pakai bubuk boron. Bubuknya lo sampai kelihatan. Tapi ya wes lah. Yang jelas oli transmisi itu emang oli yang paling misterius. Standarnya gak ono, kandungannya juga paling jarang disebut. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.